Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekalian ya, kita kembali melanjutkan materi kita ya di mata kuliah Kismas ini ya, untuk materi pola hidup bersih dan sehat. Dan sekarang kita masuk pada tatanan rumah tangga. Ya. Kita tahu bahwa tatanan rumah tangga ini adalah keluarga, sebuah lingkungan yang kecil. Ya. Setelah diri kita, maka kita akan masuk dalam tatanan ya, lebih besar sedikit, ya, itu keluarga, ya, kemudian rumah tangga. Ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan PHBS dalam tatanan rumah tangga yang sekalian adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Karena sesungguhnya ada sekalian bahwa orang-orang yang bergerak di masyarakat, orang-orang yang mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, atau orang-orang yang mengajak perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat adalah orang-orang yang berasal dari anggota rumah tangga. Maka tentu anggota rumah tangga ini sebelum menyampaikan kepada orang lain, minimal dia menerapkan atau menyampaikan ke dalam rumah tangganya sendiri. Ya. Mau dan mampu mempraktikkan perilaku bersih dan sehat tersebut. Ketika dia mempraktikkan dalam kehidupan rumah tangganya, maka dia coba tularkan kebaikan-kebaikan yang telah diterapkan itu kepada masyarakat. Ini yang diharapkan. Ya. Kemudian ada beberapa sasaran yang ada di sini, misalnya kedua rumah tangga namanya PUS, ya, pasangan usia subur. Kemudian ada ibu hamil dan ibu menyusui. Mungkin dalam rumah tangga juga ada anak dan ada remaja. Ada usia atau usia lanjut, ada lansia, lanjut usia, apa saja. Kemudian ada pengasuh anak. Sasaran-sasaran ini ada sekarang dalam rumah tangga berbeda. Ya. Jika kita ingin melakukan edukasi, maka harus spesifik. Semakin spesifik, semakin homogen, ya, objek yang kita akan lakukan edukasi itu semakin bagus. Karena bisa lebih fokus dengan materi yang ingin disampaikan. Kalau objeknya banyak, maka tentu juga pendekatan-pendekatan yang digunakan juga berbeda. Ya. PUS, ya, ibu hamil, remaja, usia, pengasuh anak, walaupun sasarannya berada dalam rumah tangga, tetapi memiliki sasaran ini dan sasaran yang berbeda, memiliki karakteristik, memiliki variasi, atau memiliki variasi kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, sehingga kemudian perlakuan yang diberikan juga berbeda. Karena misalnya pada anak dan remaja, ya, pada pengasuh anak, juga dengan pada ibu hamil dan lain sebagainya. Maka perlu kita identifikasi sasaran-sasaran yang kita akan tuju tersebut. Kemudian ada beberapa indikator yang ada sekalian ini secara umum saja sebenarnya, ya, PHBS rumah tangga. Misalnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, ya, tahu ya standarnya ASI eksklusif itu kan diberikan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan baru bisa diberikan yang lain selain ASI. Kemudian mempunyai jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, ya, kemudian ketersediaan air bersih, ya, ketersediaan jamban sehat, ya, kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni. Ya, karena kenapa ya sekalian, ya, semakin padat hunian, ya, overcrowded, ya, biasanya itu semakin mudah terjadinya penyakit menular karena virus mudah menyebar. Ya, makanya sekarang corona kan kita disuruh jaga jarak. Ya. Kalau kita semakin berdempet-dempetan, maka ketika ada penyakit menular, maka virus atau bakterinya itu mudah berpindah. Kemudian lantai rumah bukan tanah. Ya. Kemudian tidak merokok dalam rumah, melakukan aktivitas fisik setiap hari, makan buah dan sayur setiap hari. Ini sederhana saja deh sekalian, ya. Tinggal kita terapkan saja sebenarnya, ya. Tinggal kita mengingatkan saja orang-orang yang belum sadar dengan perilaku-perilaku PHBS ini. Kemudian ya, ini tadi 10 indikator ya, yang kita sudah jelaskan di awal, ya, kita percepat saja. Kemudian di lingkungan sekolah seperti apa ya sekalian lingkungan sekolah? Ya. PHBS dalam tatanan institusi atau pendidikan sekolah, ya, kita tahu bahwa di lingkungan sekolah itu memang pengutarannya agak sedikit berbeda.
Di situ selain guru ada anak sekolah. Kita tahu bahwa umur anak sekolah ini adalah umur yang juga rentan untuk penyakit. Dan itu PHBS ini juga perlu disiapkan. Apalagi dalam kondisi pandemi corona seperti ini, tentu pihak sekolah harus hati-hati untuk membuka sekolahnya. Apalagi mereka jika tidak mampu menerapkan PHBS atau melakukan pengawasan PHBS dengan baik. Ini tentu sangat berisiko. Maka pihak sekolah mempertimbangkan dengan baik kapan kira-kira dibukanya, waktu yang tepat dibukanya sekolah tersebut di masa pandemi yang orang masuk ini. Ya. Misalnya ada 8 indikator ya, sekarang mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Ya. Kemudian ada jajanan sehat di kantin sekolah. Ini jajanan ini juga sekalian juga bisa menjadi media penularan penyakit. Ya, penyakit anak tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Apalagi di masa pandemi ini mungkin kita sarankan kepada anak-anak kita ketika bersekolah, ya kalau misalnya sekolah dibuka, maka kita sarankan agar mereka membawa piring sendiri, ya makanan dari rumah sendiri, itu lebih aman. Dibanding kemudian menggunakan jajanan kampus, jajanan di sekolah, menggunakan piring sekolah atau sendok sekolah, ini punya peluang untuk kemudian berpindah virus dari orang yang satu ke orang yang lain. Ya, perpindahan penggunaan alat ya di sekolah itu juga bisa menjadi media penularan penyakit. Kemudian menggunakan jam bersih dan sehat, ya, olahraga yang teratur dan terukur. Ya, dia selain teratur olahraga juga harus terukur. Jadi kita tidak boleh juga olahraga berlebihan. Ada orang ya olahraga terus bekerja tiap hari, ya, sampai kemudian dia lupa yang lain. Ini juga tidak boleh, harus terukur juga. Ya. Kemudian memberantas jentik rumah, ya. Tidak merokok, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan, kemudian mengumpul sampah. Ini juga penting ada sekalian rumah sekolah ya. Jika ada hubungannya dengan kampus ya perlu kita perhatikan poin ke-8 ini ya. Jika sudah ada tempat sampah itu bukan untuk dihati, akan tetapi dipergunakan ya. Jika ada sampah jika Anda dulu diskusi, jangan malah menimbulkan masalah baru. Anda menimbulkan sampah ya. Anda cerita, Anda tinggalkan, sampah Anda tinggalkan. Mestinya setelah selesai diskusi, tidak ada sesuatu yang Anda tinggalkan, sampah juga ikut terbuang. Seperti itu ada sekalian. Kemudian, ya, ini ya contohnya. Ini tadi perilaku bersih dan lingkungan sekolah, di tangan mengaliran sabun, ya, kejamban sehat yang bersih, merantas jentik nyamuk, buang sampah pada tempatnya, tidak rokok, ya, olahraga secara teratur, kemudian berat badan. Ini jajanan sehat. Ya. Mungkin itu ada sekalian di sesi yang kedua ini. Kita lanjut materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.